Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahdan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang diagram Pareto. Apa sih diagram Pareto itu? Jadi, diagram Pareto ini adalah salah satu dari 7 quality control tools yang sering kita jumpai dalam upaya untuk pengendalian mutu dari produk yang kita hasilkan. Diagram Pareto ini bentuknya batangan, di mana dia akan menampilkan penyebab dari sebuah permasalahan berdasarkan jumlah frekuensinya atau berdasarkan bobot yang dimilikinya. Diagram Pareto ini memiliki beberapa bagian. Bagian pertama ada pada sumbu horizontal. Di bagian inilah penyebab dari permasalahan ini ditulis. Kemudian, bagian yang kedua ada sumbu vertikal di sisi kanan. Dia menyatakan besarnya peran suatu penyebab terhadap masalah. Sementara di sisi berlawanan ada sumbu vertikal yang menyatakan besarnya jumlah kejadian yang menjadi penyebab suatu masalah, atau bisa dikatakan frekuensi penyebab dari permasalahan yang muncul. Kemudian, yang keempat, di sini ada kurva. Kurva ini kita gunakan untuk membantu menentukan besarnya peran suatu penyebab masalah yang kita hadapi. Kemudian, apa sih kegunaan dari diagram Pareto ini? Jadi, diagram Pareto ini akan menunjukkan persoalan utama dari masalah yang kita hadapi. Dengan diagram Pareto ini, kita bisa membandingkan masing-masing jenis persoalan terhadap keseluruhan atau secara utuh dan menyeluruh. Diagram Pareto ini nantinya akan menunjukkan tingkat perbaikan yang telah kita usahakan atau yang telah kita lakukan. Tentunya dengan membandingkan diagram Pareto before dan after dari proses perbaikan. Kemudian yang terakhir, kita bisa melakukan sebuah proses perbandingan hasil perbaikan masing-masing jenis persoalan sebelum dan setelah perbaikan. Diagram Pareto erat kaitannya dengan prinsip Pareto. Prinsip Pareto ini diciptakan langsung dan dikembangkan oleh Wilfredo Pareto atau yang kita kenal dengan Alfredo Pareto. Prinsip Pareto ini nantinya akan membuat kita fokus pada 20% sumber masalah terhadap 80% masalah yang muncul. Prinsip Pareto ini juga akan membantu kita untuk menggunakan tenaga atau usaha sebanyak 20% untuk menyelesaikan masalah dengan kuantitas 80% dari 100% yang dimilikinya. Bagaimana sih cara membuat diagram Pareto? Jadi, langkah pertama untuk membuat diagram Pareto adalah kita melakukan sebuah proses pengumpulan data. Jadi, berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang kita hadapi kita kumpulkan, kita cari, dan kita kumpulkan dari sumber-sumber yang relevan. Setelah itu kemudian kita olah data tersebut dengan bentuk yang mudah kita pahami, dan lalu kita konversi ke dalam bentuk diagram Pareto. Dan langkah terakhir adalah kita lakukan sebuah tindak lanjut untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang telah kita dapatkan dari hasil kesimpulan di diagram Pareto tersebut. Bagaimana sih cara mengolah data yang benar agar kita bisa mendapatkan yang namanya diagram Pareto? Jadi, diagram Pareto ini kita bisa peroleh dengan bantuan software Microsoft Excel atau Minitab dan software-software lainnya. Dalam kesempatan ini, kita akan latihan membuat diagram Pareto dengan menggunakan Minitab. Dan untuk bahan latihan yang akan kita gunakan, di sini saya mendapatkan data yang sumbernya dari laporan statistik Komite Nasional Keselamatan Transportasi tahun 2017. Di sini ada
tabel jenis kecelakaan kapal mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Jadi penyebab kecelakaan kapal ini ada berbagai macam ya. Yang pertama ada tenggelam, terbakar atau meledak, tubrukan, kandas, dan lain-lain. Dan masing-masing uraian ini yang memiliki jumlah yang bervariasi. Oke, langsung saja kita menuju ke TKP. Oke teman-teman, kita sudah di Minitab. Ini adalah TKP kita. Jadi Minitab yang saya gunakan versi 18. Saya akan coba kenalkan secara singkat di sini bagian dari Minitab. Yang bagian atas ini adalah menu bar. Bagian di bawahnya ini adalah toolbar. Kemudian bagian di bawahnya lagi adalah bagian session. Dan terakhir bagian di paling bawah ini dia adalah lembar kerja yang akan kita isikan data-data yang nantinya akan kita olah menjadi bentuk-bentuk yang lain. Oke, data yang telah kita peroleh dari KNKT mengenai penyebab kecelakaan kapal tahun 2013 hingga tahun 2017, kemudian kita tuliskan di dalam lembar kerja ini, dan selanjutnya kemudian kita olah agar data ini bisa kita konversikan menjadi bentuk diagram Pareto. Di sini kita pilih menu Start, kemudian masuk ke bagian Quality Tools, lalu kita pilih Pareto Chart. Oke, bagian defect or atribut data, kita masukkan uraian atau penyebab dari kecelakaan itu. Dan kemudian untuk frekuensinya, kita masukkan dari kolom jumlah. Pemasukannya bisa dengan klik 2 kali, atau klik sekali kemudian pilih tombol select di sini. Kemudian kita juga harus memasukkan axis label. Untuk di sumbu X-nya kita masukkan penyebab kecelakaan. Kemudian untuk sumbu Y-nya adalah jumlah kejadian. Judulnya kita masukkan diagram Pareto kecelakaan kapal tahun 2013 sampai 2017 di Indonesia. Lalu tekan OK. Dan terakhir OK. Nah, kita dapatkan di sini diagram Pareto mengenai kecelakaan kapal tahun 2013 sampai tahun 2017 di Indonesia. Bagian kiri sumbunya ini menerangkan jumlah kejadian, dan sementara bagian kanan di sumbunya ini dia menerangkan persentase. Nah, di bagian bawah ini kita bisa membaca teman-teman keterangan dari tabel ini. Jadi untuk penyebab kecelakaan seperti pertama terbakar atau meledak, kita bisa baca berapa sih jumlah kejadiannya, kita dapatkan 27. Kemudian berapa persen dari kejadian ini terhadap keseluruhan kecelakaan yang ada di Indonesia, yaitu persentasenya 35,5%. Begitu juga dengan penyebab yang lain, misalnya tenggelam, kita juga bisa membaca jumlah kejadiannya 19 dan persentasenya 25%. Nah, untuk untuk data yang berada di KAM, persentase ini adalah data kumulatif. Jadi total atau penjumlahan dari data tenggelam dengan data terbakar atau meledak. Jadi 60,5% ini adalah penjumlahan dari 25% ditambah dengan 35,5%. Artinya dua penyebab ini dia menyumbang persentase sebesar 60,5% terhadap kecelakaan kapal di tahun 2013 sampai tahun 2017 di Indonesia. Satu hal lagi teman-teman, kita juga bisa membandingkan diagram Pareto sebelum dan sesudah improvement yang kita lakukan. Misalnya kita memiliki data seperti ini, lalu kita buat dengan cara yang sama, dan kita bisa menghasilkan data seperti ini, atau diagram Pareto seperti ini. Ini adalah diagram Pareto yang kita bandingkan sebelum dan sesudah improvement. Di sini misalnya improvement ini kita lihat frekuensi waktunya dari 2018 sampai 2022, dan sebelum improvement ini tahun 2013 sampai tahun 2017. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian untuk tutorial cara membuat Pareto dan pengenalan diagram Pareto ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih, bye-bye.